Kenapa Ganjar Pranowo? Mas Ganjar menurunkan hampir 4 juta pengangguran selama ia menjadi gubernur dari tahun 2013 sampai 2023. 4 juta ya? 4 juta. Oke. Awalnya gue dilaporin, ini banyak kejanggalan nih. Iya, ini semenjak lo masuk politik? Iya. Oke. Oh, welcome. 6 laporan sekaligus yang dilaporkan dalam hari yang sama, hanya berbeda jam. Apa yang gue sampaikan itu juga persis, kayak lagi ya, persis. Ya. Sama seperti yang disampaikan dan bahkan lebih detail oleh media Indonesia, Harian Media Indonesia. Oke. Tanggal 10, 11, dan 18 November 2023. Oke. Wey, luar biasa. Long time no see. Iya, setahun lebih ya, 14 Setahun bulan. lebih, sampai ganti set. Dulu kita bukan ngomongin kontennya, tapi lebih ke celana pendek saya yang di komen. Sekarang gak boleh pakai celana pendek lagi? Udah enggak. Kenapa? Netizen terlalu berlebihan. Gitu. Aurat ya soalnya. Isinya gak dilihat, lebih ke kok cara pendeknya seksi. Iya, tapi viral juga tuh. Soal judi online waktu itu juga, ya kan? Oh, judi online. Iya, karena iya. Anda raja investigasi. Jadi judi online plus celana pendeknya Onat. Dua kekuatan bersatu. Betul. Tapi menarik gila ya, jurnalis senior 22 tahun. Yes, 22 tahun. Gua nggak bisa ngomong mundurin diri kali ya. Belum. Pindah haluan. Iya, sementara cuti dari wartawan, tapi statusnya masih wartawan kan. Karena kalau cuti lu karyawan, lu cuti. Kan lu masih karyawan. Tapi kan Anda pimpinan produksi. Pimpinan redaksi. Redaksi. Itu paling tinggi katanya. Iya, kalau di redaksi ya untuk konten, untuk isi. Oke. Dan semua tanggung jawab pimpinan redaksi. Kalau ada sengketa hukum dan lain sebagainya kan pimpinan redaksi juga yang bertanggung jawab. Oh, oke. Kalau sengketa tanah? Sengketa tanah kayaknya celana pendeknya Onat tuh yang tanggung jawab. Tiba-tiba nyalek. Tuh aneh tuh. Tiba-tiba nyalek. Dorongan apa itu? Sebenarnya tiba-tiba juga sih. Karena dari gua kan 2008 sampai 2010 tuh kuliah S2. Magister ya. Itu jurusannya kan komunikasi politik. Jadi dari situ sebenarnya untuk memutuskan komunikasi politik itu sudah tertarik dengan politik. Karena juga dari SMP ketua OSIS, SMA ketua MPK, lalu kemudian kuliah itu juga ikut HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi memang mungkin panggilannya panggilan aktivis kali ya. Jadi kalau mau ikut politik itu bukan sekedar gue mau ikut politik nih, gue mau mengubah ini, mengubah itu, nanti ada hantaman kanan kiri, dilaporin segala macam, kan mundur. Udah kan? Apapun resikonya, tapi intinya bahwa ketika memasuk politik, maka harus mulai dari panggilan nurani. Kalau nggak dari panggilan calling, kenapa merasa tercalling? Apa? Panggilan apa? Apa yang ingin Anda benahi? Ada orang yang bilang, ngapain masuk politik kotor, ngapain masuk politik berantakan, ngapain masuk politik semuanya tuh. Ini banyak orang bilang ya. Banyak banget. Gak bener. Rusak lo nanti masuk politik lo. Oke. Meskipun gua nggak yakin bahwa semuanya itu benar. Artinya banyak juga orang baik di politik. Tapi begini, kalau seandainya katakanlah premis itu benar, bahwa semua politik itu rusak, kotor, jahat dan sebagainya. Lalu kita mau diem aja. Yang awalnya semangatnya kayak lu ya, begitu udah terjun, kotor. Itulah dalam perjalanan, dalam usaha, satu yang paling diperlukan apa? Konsistensi. AKA istiqomah. Benar. Iya. Kalau seandainya kita punya, karena itu kalau awalnya mulai dari panggilan calling, itu akan jauh lebih kuat dari sisi konsistensinya, dari sisi keistiqomahannya, untuk kemudian menjalankan perjalanan yang penuh dengan badai. Pasti itu. Semakin dia mungkin dikenal, semakin dia punya pengaruh, pasti badainya akan semakin besar. Dan harus siap untuk itu, apapun resikonya. Selama, ini harus digarisbawahi, apa yang kita sampaikan benar, apa yang kita lakukan benar, dan kita konsisten pada kebenaran. Ini barusan Aiman investigasi nih ngomong nih. Ya kan? Tapi gue ngefans sama acara lu men. Menurut gue itu bukan kain aja, kayak lu total gitu loh.
Tapi gue meragukan apakah lu akan total di politik. Ketika masuk ke dalam sesuatu wadah. Ini kan different thing ya. Aiman si jurnalis handal dengan Aiman yang baru masuk politik nih. Niatnya sama. Oh, niatnya sama. Niatnya sama. Ya. Niatnya pasti sama. Untuk menyuarakan nurani. Sama, jurnalis juga kan. Yes. Gue punya kegelisahan di sini. Bedanya jalurnya jalur jurnalistik. Ya. Politik, gue punya kegelisahan di sini. Bedanya kita menyuarakan nurani di partai politik. Ya. Meskipun dinamikanya berbeda. Beda dong. Kalau di jurnalisme itu jauh lebih mulus lah jalannya. Ya. Ya kan, karena dilindungi undang-undang dan lain sebagainya. Membongkar kejahatan. Iya. Lebih kayak superhero Anda ya. Dan ada pelindungnya. Betul. Itu Undang-Undang 4099. Sementara ketika di politik, walaupun isinya yang disampaikan sama, beda, nggak ada pelindungnya. Jadi langsung kena undang-undang yang lain gitu ya. Dilaporin. Nah ini, boleh nggak gue sedikit ngomongnya? Boleh dong. Ya. Kenapa kok Aiman dilaporin? Iya kenapa? I don't know. Ini gue belum pernah ngomong nih, baru pertama kali di lu nih. Gue suka deh gini. Lu selalu ngomong soalnya eksklusif. jadi awalnya gue dilaporin, ini banyak kejanggalan nih. Iya, ini semenjak lu masuk politik. Iya. Oke. Oh, welcome. 6 laporan sekaligus yang dilaporkan dalam hari yang sama, hanya berbeda jam. Because of? Itu dia pertanyaan, janggal nggak? Janggal dong. Janggal. Oleh aliansi mahasiswa yang nggak pernah dengar juga, kalau di googling nama-namanya nggak keluar tuh nama-namanya. Oke. Yang kedua, awalnya gue dilaporin undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik, dengan karena ujaran kebencian terkait SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke. Ya, karena dia dianggap pada konferensi pers ya, pernyataan menyebutkan bahwa Aiman punya teman polisi, misalnya waktu itu kan sebutkan kan bla 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 bla. Tapi kan di ujungnya gue sebutin bahwa informasi ini mudah-mudahan salah gitu. Nah itu yang kemudian dilaporkan. Ya. Tapi oke, substansi nanti dulu ya, gue mau cerita dulu. Oke. 6 pelapor di hari yang sama, ya, janggal. Yang kedua awalnya dilaporkan undang-undang ITE. Ya awalnya. Lalu kemudian belakangan dihapuskan undang-undang ITE-nya. Lah sekarang dijeratnya dengan pasal KUHP tahun 1946 yang isinya ujaran kebencian, bukan penyebaran berita bohong. Nah sekarang nih, ini gue mau ngomong nih, penyebaran berita bohong. Padahal apa yang gue sampaikan, nanti gue tunjukin ya. Apa yang gue sampaikan itu juga persis, kayak lagi ya, persis sama seperti yang disampaikan dan bahkan lebih detail oleh media Indonesia, Harian Media Indonesia, tanggal 10, 11 dan 18 November 2023. Oleh podcast Tempo yang judulnya Bocor Alus, itu 2 Desember 2023. Yang kedua oleh majalah Tempo, 4 Desember 2023. Pertanyaannya, ketika hal yang sama diucapkan oleh seorang Aiman dan media, kemudian Aiman dijerat pasal penyebaran berita bohong, apakah Harian Media Indonesia, podcast Tempo, dan Tempo majalah itu juga menyebarkan berita bohong? Jawabannya pasti tentu tidak. Agree. Jadi kalau seandainya Aiman dijerat dengan penyebaran berita bohong, nggak masuk akal sama sekali. Harusnya yang 3 ini juga terjerat dong. Dan mereka sudah dilaporkan Dewan Pers yang saya dengar ya, yang gue dengar. Dan ternyata tidak diputuskan oleh Dewan Pers tidak bersalah. Karena Anda masuk politik. Itulah salah satu badai. Mungkin ya. Tapi masyarakat bisa menilai. Apa yang disampaikan Aiman itu sudah juga ditulis secara detail, ya, sama persis, bahkan lebih detail oleh media-media yang tadi gue sebutin. Dan itu bukan media ecek-ecek, bukan media nggak jelas, media nasional, yang punya kredibilitas, yang punya kepercayaan yang sudah dibentuk puluhan tahun. Agree. Cuman ya itu, kenapa Ganjar Pranowo? Oke, kita balik sini ya. Kalau kita bicara, nah ini penting nih. Orang kadang mikir gini, kalau milih presiden, wakil presiden itu pertimbangannya apa sih? Gue tanya sama lu sekarang. Menurut gue, kalau gue milih karena rekam jejak dulu kalau gue. Ini orang dulunya kenapa ya? Kalau gue ya. Kalau gue ya. Emang dulunya pernah kenapa? Enggak, kan ada dong. Misalnya apa misalnya? Nggak usah. Ya misalnya ganti wawancara nih. Misalnya dulunya ngurusin suatu daerah terus nggak bener. Misal dia dulu gubernur Jawa Tengah pada DKI Riau Jakarta. gitu ya. Gubernur Riau. Sebenarnya gubernur Jawa Tengah pada DKI Jakarta. Terus gue gubernur cuma 2 nih. Iya lagi anjing. Atau kepala daerah Kota Solo.
Enggak. Jadi mana maksudnya nih? Enggak. Misalnya dia dulu kepala suku daerah mana lah ya. Terus kok kayaknya nggak benar gitu ya. Kok kayaknya gue kurang puas gitu loh. Jadi gue ngelihat berdasarkan rekam jejak aja. Sisanya gue nggak mau so tahu. Tapi nggak apa nih. Kalau kepala daerah pun lo aman karena tiga-tiganya mantan kepala daerah. Iya, emang. Mas Ganjar, Mas Anies, betul. Mas Gibran, tiga-tiganya kepala daerah. Kan? Dan bagus semua. Bagus semua. Bagus semua menurut gue. Jadi kalau seandainya lo bilang karena rekam jejak pernah memimpin, tiga-tiganya nggak terjawab dong lo bakal milih mana. Bingung lo jawaban lo. Iya karena semuanya bagus kok. Gue suka tiga-tiganya gitu. Okay. Susah ngomong sama jurnalis ya. Tapi pertanyaan gue tetap, kenapa Ganjar Pranowo? Kenapa milenial lah ya harus pilih Ganjar Pranowo? 3 hal. Jadi kalau gue punya prinsip 3 hal. Ini bukan hanya dari tahun ini ya, dari tahun sebelum-belumnya. Yes. Bahkan pertama kali gue ikut pemilu itu tahun 97 men, masih orde baru waktu itu. Masih 3 partai, belum milih presiden, baru milih partai karena waktu itu kan partai dipilih, presiden dipilih lewat DPR. Yes. Lalu pemilu 99 baru itu pun masih milih partai 99. Ya. Baru 2004 pemilihan langsung kan. Ya. Cuma 19 partainya banyak. Nah, 3 hal kalau kita mau milih presiden dan wakil presiden pasangan. Yang pertama, pribadi. Iya dong. Ya. Lo mau ngangkat pemimpin pasti harus melihat pribadinya. Seperti apa orangnya, wataknya seperti apa, bagaimana karakter kepemimpinannya dan lain sebagainya. Yang kedua, rekam jejaknya ke belakang. Oh benar gue lumayan tadi ya. Iya dong, benar. Sudah pernah melakukan apa sisi positifnya, pernah punya cacat apa, adakah kasus-kasus yang kira-kira kalau dia jadi presiden akan membahayakan untuk rakyat, apa yang menjadi catatan dalam rekam jejaknya masa lalu, apa yang belum terpecahkan dari masa lalu terhadap yang bersangkutan. Yang ketiga, ya tadi udah ya pribadi rekam jejak, yang ketiga program ini untuk masa depan. Apa saja programnya, bagaimana gagasannya, usulan-usulan untuk perbaikan negara, apa yang kemudian akan dibawa, semangat apa, visi, misi, ideologi. Penting. 3 hal, pribadi, rekam jejak, program. Tapi how do we know pribadi, man? Kan pribadi bisa digoreng-goreng sama tim campaign. Sekarang udah banyak, man. Gampang banget, nggak kayak kita zaman dulu tahun 97, 99 masih susah internet. Sekarang gampang. Dan gue yakin banget Gen Z, apalagi milenial ya. Gen Z yang pemilih pemula aja yang sekarang 17 tahun, berarti usia dari kelahiran tahun 2007, betul ya? Betul. Kurang lebih 2007. Itu mereka dengan cerdasnya, dengan pintarnya pasti mereka akan googling minimal dari sumber-sumber yang terpercaya. Mereka akan melihat ketiga hal itu, pribadi, rekam jejak, dan program. It's not a big deal gitu. It's not things yang complicated, yang rumit. Enggak. Dan gue yakin mereka pasti sudah melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana yang kemudian mungkin ya di desa-desa, itu kemudian di gunung-gunung yang mungkin agak susah internet dan mungkin tidak terbiasa dengan hal tersebut, itu harus juga kemudian diedukasi. Sehingga 3 hal ini bisa menjadi bagian dari perjalanan mereka untuk memperbaiki bangsa ini. Gue nggak pernah tuh misalnya, pilih ya Ganjar Mahfud. Enggak. Maksudnya? Dalam setiap kampanye gue, enggak. Kan ada jubirnya katanya. Betul, tapi gue nggak pernah mau. Bahkan gue nggak pernah mau, pilih gue ya, pilih Aiman nih, Dapil Jakarta Timur DPR RI, kertas kuning misalnya gitu ya. Nggak pernah. Lah, kan Anda nyalek. Pada saat Anda nyalek, Anda nggak ngomong, pilih saya. Enggak. Walaupun baliho ada ya, di baliho pun nggak, pilih Aiman. Enggak ada. 20 pilih tahun Ganjar jadi Mahfud, jurnalis. enggak ada. Yang gue sampaikan ketika gue bertemu tatap muka dengan publik ya, dengan masyarakat, dengan warga, cuma satu yang gue titipin, pelajari rekam jejaknya. Pelajari siapa yang akan Anda pilih, apakah capres cawapres, apakah caleg DPR RI, apakah caleg DPRD, apakah caleg DPRD kabupaten kota, kalau di sebagian daerah ada, kalau Jakarta nggak ada. Pelajari. Tapi kan mereka kadang-kadang suka malas. Yang penting ada. Cepet dong. Nah, itulah bentuk jihad, itulah bentuk kesungguhan dari publik. Bahwa lu nggak usah kayak gue misalnya yang kemudian turun lalu kemudian ada badai kemana-mana, cobaan di mana-mana, dihantam kanan kiri. Enggak, tapi lu cukup mempelajari siapa calon lu, rekam jejaknya calon lu, baik capres maupun calegnya. Dan ketika itu dilakukan secara masif, maka yakinlah pasti akan ada perbaikan yang signifikan, yang besar di negeri ini.
Karena kenapa? Bukan sekedar pilih karena perasaan, kasihan, ganteng misalnya gitu ya. Ini, itu. Bukan. Kita memilih nggak boleh dengan perasaan, tapi dengan logika. Ya pasti logika itu akan bercampur perasaan, wajar sebagai manusia. Tapi jangan perasaan itu yang mendominasi. Tapi harus pengetahuan yang mendominasi. Berat nggak begitu lu turun ke bawah, mengkampanyekan lu sebagai caleg atau Pak Ganjar, Pak Mahfud? Berat nggak? Tidak. Kenapa? Karena dari pribadi, rekam jejak, program, ketiganya ini mulus banget. Paripurna. Paripurna itu lengkap ya. Ya. Menurut saya Pak Ganjar pribadinya emang bukan dipoles. Men, gue tuh tahu dari Mas Siapa Ganjar tuh tim kampanye yang bikin dia jadi rambutnya putih, ganteng. Enggak ya? Gue tahu Mas Ganjar itu dari Komisi 2 dulu waktu Pansus Senturi ya tahun 2010-2011 ya. Waktu itu. Lalu kemudian Gubernur Jateng beberapa kali juga wawancara sejak 2013. Lalu bahkan hari pertama Mas Ganjar belum dilantik tuh. Gue wawancara Mas Ganjar loh. Itu pas waktu itu letusan Gunung Kelut. Iya beberapa bulan setelah, mungkin sebulan setelah Mas Ganjar dilantik tuh. Letusan Gunung Kelut. Gue datang ke sana tuh. Pesawatnya sempat ditunda segala macam. Gue masih ingat banget. Terus kemudian keliling keluarga, ikut 2013 itu. 2013 berarti 11 tahun lalu ya? 11 tahun lalu. Lu udah ketemu? Sama, Pak Mahfud juga. Itu di dalam acara Aiman dan. 2013, bahkan tamu Aiman dan pertama itu, Mahfud MD, Pak Mahfud. Oh nice. Jadi rekam jejaknya betul-betul kita tahu. Bagaimana kemudian, mungkin kita jangan bilang, saya nggak tahu rekam jejak karena saya belum lahir. Come on. Itu bukan alasan kan? Gue juga waktu Malari belum lahir, waktu kerusuhan 98 belum lahir, waktu 65 PKI misalnya belum lahir, waktu macam-macam kejadian besar belum lahir. Tapi kalau 97 98 udah dong. Udah dong. Itu saya baru 7 tahun. Malari 74 belum lahir gue. Lalu kemudian 65 belum lahir kan. Tapi kan bukan menjadi alasan. Kita bisa banyak belajar soal itu. Googling, buka apapun. Iya, dan dari sumber-sumber yang terpercaya. Jurnal, ya kan sekarang banyak. Sekarang nggak cuma googling lalu media, enggak. Kan juga bisa baca jurnal. Ini untuk yang next stage ya. Untuk tahap selanjutnya. Tapi oke lah. Kalau mau bicara soal mudahnya, di media-media, tapi media yang kredibel. Itu banyak sekali bisa diambil. Emang ada yang nggak kredibel? Ya banyak yang kita nggak tahu. Minimal yang tidak terdaftar di Dewan Pers kan itu patut diragukan. Tapi kalau terdaftar di Dewan Pers ya harusnya kredibel kan. Minimal dia bekerja berdasarkan aturan jurnalistik yang baku. Itu ya menurut lo ya. Kenapa kita harus pilih Ganjar? Iya. Itu ya. Tiga hal itu yang membuat lo akhirnya mau menjadi jubirnya. Iya. Dan apa menurut lo prestasi yang paling anjir kayak Ganjar sih dibanding yang lain? Pribadi Mas Ganjar itu orang bersih. Bahkan banyak orang bilang, ini orang nggak mau kotor. Justru nggak mau kotor, dia nggak mau jorok gitu ya? bukan sering cuci tangan. Kiranya. Bukan. Cuci tangan dalam dua hal ya, konotasi dan denominasi. Iya lagi. Bukan. Iya kan ada juga kan cuci tangan buat aja. Enggak, bukan. Dia tanggung jawab. Wadas misalnya, kasus Wadas yang sering diserang. Gue sering dengar tapi gue nggak begitu paham. Itu apa sih? Iya, itu kan Mas Ganjar dibilang semena-mana dan sebagainya. Padahal Mas Ganjar itu menjalankan program dari pemerintah pusat. Pasang badan. Dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan. Padahal sebenarnya bukan tanggung jawabnya secara langsung. Tapi karena bagian dari pemerintah pusat, kan gubernur perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dari presiden. Agree. Lalu kemudian Mas Ganjar ikut membantu program itu. Dan sekarang semakin baik. Proses ganti rugi terus berjalan. Hanya tinggal beberapa yang kemudian masih ada persoalan. Tapi mayoritas sudah diselesaikan. Padahal bukan pekerjaan utama Mas Ganjar. Itu membantu pemerintah pusat. Tapi Mas Ganjar yang karena muncul di depan, lalu kemudian dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab. Padahal pemerintah pusat kan bertanggung jawab bukan Mas Ganjar. Presiden. Gitu kan. Tapi Mas Ganjar maju di situ. Itu pertama. Yang kedua, Pak Mahfud misalnya. Pak Mahfud dulu, kalau kita ingat nih, waktu Mahkamah Konstitusi, dia membuka rekaman dari kasus korupsi. Tahun 2008. 2008. Bisa di googling tuh. Itu soal mafia kasus. Mafia kasus dalam sebuah kasus korupsi. Itu ada banyak segala macam, akhirnya masuk ke Mahkamah Konstitusi, dibuka semua, clear, akhirnya jelas. Yang kedua, ini kalau mungkin terlalu jauh ya, 2008.
Soal yang paling baru nih sekarang nih, 349 triliun yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dibongkar oleh Pak Mahfud dan tuntas. Tuntas? Prosesnya dilanjutkan, kasusnya dilanjutkan, yang dianggap diduga bersalah kemudian diproses hukum. Ya. Yang ketiga, kalau kita masih ingat, kasus Sambo. Awal penyelidikannya cukup membingungkan kan gitu ya. Lalu kemudian Pak Mahfud naik, ya. Lalu kemudian Pak Mahfud menyampaikan pada waktu itu bahwa A, B, C ya, detailnya saya lupa harus buka lagi, tapi intinya bahwa ini ada kejanggalan, harus diusut tuntas, jangan ragu dan lain sebagainya. Terungkap. Apresiasi kepada pihak Polri yang kemudian akhirnya menuntaskan kasus ini. Nah, sebelum tadi gue ketemu lu, gue kan agak nggak sepolitik itulah. Gue dapat artikel, gue cari catatan buruk Pak Ganjar. Gue iseng aja gue cari. Gue baca catatan buruk Ganjar yang tadi adalah janji yang masih belum terpenuhi hingga sekarang, di mana janji ingin memutus banjir di wilayah Semarang. Jika kita melihat ke belakang, lebih tepatnya pada tahun 2013, Pak Ganjar berjanji tentang penanganan banjir di kota Semarang. Tapi saat Ganjar berkampanye pada tahun 2018, nyatanya dari awal kepemimpinannya hingga tahun 2020 terdapat 16 bencana banjir yang tidak terselesaikan, yang mengepung kota Semarang, yang mengakibatkan lumpuhnya aktivitas sebagian warga. I don't know, ini gue dapat dari mana, cuma gue tadi isengnya googling. Sekarang pertanyaannya, itu kota Semarang. Yes. Yang paling bertanggung jawab kota Semarang siapa? Pak Ganjar dong. Wali kota dong. Iya dong. Wali kota. Saya ditanya balik bingung kan ya. Nah itu kan ada, ini banyak publik yang tidak paham ya. Tidak paham. Ada kewenangan pusat, presiden dan menterinya. Agree. Ada kewenangan, ngeri juga nih. Waduh, ini dari mana? Jawa Tengah juga? Ada kewenangan pusat yang tanggung jawab presiden dan menterinya. Ada kewenangan provinsi yang tanggung jawab gubernurnya. Ada kewenangan kabupaten kota yang tanggung jawab itu adalah kota atau bupati, wali kota atau bupati. Kenapa? Enggak, agak canggung aja ngapain nih? Makanya gini deh. Ngeri juga sih. Ngeri kan? Ini keren loh. Kita emang selalu bikin gini ya. Pas nggak panas saya pakai emas gitu. Sorry Pak Iman, boleh lanjutin. Dia nggak senyum loh. Iya, handal ini. Sorry Pak. Ya itu jadi kita harus lihat juga. Apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar di kewenangan provinsi sudah dilakukan belum? Itu yang perlu kita ketahui. Nah, dari misalnya jalan provinsi, lalu kemudian saluran irigasi, termasuk juga drainase untuk banjir yang di lingkungan provinsi itu sudah dilakukan oleh Mas Ganjar. Nah, bahwa ada PR yang belum terselesaikan pasti karena keterbatasan anggaran, karena tumpang tindih antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan daerah, gitu dan kabupaten kota, itu kan hal-hal yang memang harus dilihat secara jernih. Bahwa ada perbaikan, ya tadi soal banjir misalnya, soal pengangguran, Mas Ganjar menurunkan hampir 4 juta pengangguran selama ia menjadi gubernur dari tahun 2013 sampai 2023. 4 juta ya? 4 juta. Nah itu kan bukan angka yang kecil. Sekarang misalnya dalam program yang sama, 5 tahun program, akan membuka 17 juta lapangan pekerjaan baru. Banyak programnya, ada banyak. 17 juta lapangan pekerjaan baru, lalu kemudian yang lama ya, bantuan sosial, KTP Sakti, termasuk juga kesehatan untuk warga Manula, guru ngaji serta pengajar agama-agama lain juga digaji. Itu jumlahnya sama seperti makan gratis di sekolah oleh pasangan Prabowo Gibran misalnya. Tapi pasangan Prabowo Gibran itu hanya makan gratis dan susu gratis 450 triliun. Sementara untuk Ganjar Mahfud 450 triliun ada 21 program. Itu tadi yang gue bacain salah satunya itu. 17 lapangan pekerja, 1 desa, 1 fasilitas kesehatan, dan 1 tenaga kesehatan, 10 juta hunian. Ya. Terus kemudian 1 keluarga miskin, 1 sarjana, lalu buruh, kuliah gratis untuk anak prajurit TNI dengan budget yang sama ya, polisi. Dengan budget yang sama dengan budget yang sama. Sama 450 triliunan. Tapi untuk 21 program. Versus 450 triliun tadi untuk makan gratis dan susu gratis, hanya itu. Tapi Pak Ganjar nggak bisa bikin Jakarta 40 kota dalam 5 tahun kan? 40 kota maksudnya? 40 kota seperti Jakarta dalam 5 tahun. Siapa yang bisa itu?
Caimin. Kan udah direvisi. Udah direvisi. Dan itu nggak akan mungkin. Masa sih? 4 anggaran dari mana? Lah, sekarang ini kalau seandainya subsidi kita tuh berapa sih? Subsidi kita tuh 276 miliar, triliun. Ya. 270 itu subsidi BBM ya, subsidi LPG, ya, perumahan dan lain sebagainya. Ya. Terus nanti ditambah misalnya, katakanlah misalnya makan gratis tambah 450 triliun, belum bayar gaji pegawai negeri sipil, TNI, Polri. Sisanya berapa? So mungkin you think it's bullshit? Ya sulit. Uang dari mana? Itu aja pertanyaannya. Uangnya dari mana ya? Iya. Ya kalau utang, ya utang lagi. Tapi ingat loh, utang itu sangat bahaya. Ya. Ada batasnya. Itu jika dibandingkan dengan PDB. Ada batasnya. PDB ya. Kalau seandainya, ini agak berat dikit nih. Kalau seandainya utang itu melebihi batas yang diperbolehkan dari perbandingan dengan pendapatan domestik bruto, maka ingat loh, Pak Harto itu waktu itu jatuh karena hutang yang tinggi dengan IMF kalau kita ingat. Yes. Jadi bahaya sekali. Karena yang bayar siapa? Anak cucu kita. Nah makanya nih, Bapak punya anak cucu nggak? Nggak jawab, gue malah nggak gitu. Emang begini tugasnya. Iya gitu ya. Capek juga ya. Capek kan? Tapi bayaran paling gede, lebih gede dibanding lu kayaknya. Lebih gede dibanding lu. Padahal udah janji ngobrol. Ya. Tadi mana gue lupa. Sampai utang IMF. Oh utang, oke. Kalau harus utang lagi. Ya. Harus utang lagi. Yang bayar anak cucu kita. Oleh karena gini. Tadi, politik itu orang bilang kotor. Pasti. Ya. Politik orang bilang pasti akan banyak serangan, badai, dan sebagainya. Pasti. Ya. Tapi kalau kita diam aja. Kayak dia. Begitu diam aja kayak Mas, ya kan? Beneran bermanfaat nggak? Hah? Bermanfaat nggak? Bermanfaat. Bikin kita kikuk aja gitu. Apalagi lo kan? Ke-distract kan? Ini kita mau ngetes apakah Anda ke-distract gitu. Oke. Kalau kita diam aja, kita nggak punya kontribusi apapun. Mungkin di kita nyari aman buat kita. Ini penting nih. Nah, ya. Nyari aman buat kita. Tapi buat anak cucu kita. Buat anak cucu cicit kita. Apakah kita tega membiarkan hal-hal yang kotor, hal-hal yang hancur, hal-hal yang membahayakan di kemudian hari. Namanya kita egois. Karena kita hanya memikirkan diri kita. Yang penting kita aman sekarang. Anak cucu cicit kita masa bodoh. Agree. Tapi dengan kita ikut kontribusi, minimal nggak golput. Ikut milih berdasarkan tadi. Lihat rekam jejak. Lihat program, lihat pribadi, pelajari semuanya. Maka kita berkontribusi, kita punya sumbangsih terhadap negeri ini. Kenapa? Lu jangan mikirin diri lu sendiri sekarang dong. Lu punya anak, cucu, cicit, atau minimal ponakan lu. Atau minimal siapa lu nanti. Ya katakan lu mungkin lu nggak, ya apapun ya sekarang kan orang punya pilihan banyak ya, child free dan sebagainya. Tapi lu punya ponakan dan sebagainya. Lu punya orang kesayangan misalnya. Dan lain sebagainya. Apakah lu tega? Lu sendiri aman sekarang misalnya. Tapi anak, cucu, cicit, ponakan dan lain sebagainya. Bukan anak, cucu, cicit, ponakan tuh diberikan kuasa, bukan ya? Ya kalau jalannya boleh, jalannya sesuai dengan aturan nggak apa-apa. Emang nggak boleh kemarin? Ya kalau jalannya tidak sesuai aturan, melanggar etika ya jangan dong. Bisa, tapi buktinya lancar. Ya pilihan rakyat. Nanti kita lihat. Pilihan rakyat. Benar-benar. Oleh karena itu perlu dipelajari rekam jejaknya. Perlu dipelajari pribadinya. Perlu dipelajari program-programnya. Itu tadi. Agree. Ini yang menurut gue di seumuran gue cukup menjadi pertanyaan setiap gue ngomongin presiden ya. Gue kurang suka sama Ganjar. Karena waktu itu dia blunder bro. Gara-gara dia ngomong gini. Kok lulusan S2, S3 cuma jadi host? Kok cuma jadi presenter? Apa? Bukan itu mungkin. Itu? 10 besar misalnya bukan wartawan gitu ya. Iya, kok lulusan S2 cuma jadi presenter? Kalau nggak salah ngomongnya Kemenana ya waktu itu ya? Iya, bukan. 10 besar di kampus. Oh iya, 10 besar di kampus. Benar-benar, yes. Jadi atau dosen, dia ngomong, ada lagi satu jadi lagi. guru gitu. Lulusan S1 kok cuma jadi influencer gitu? Ya, waktu itu pernyataan yang gue dengar sih. Itu bahwa 10 besar di kampus itu jadi dosen, jadi guru, bukan wartawan, itu pernyataannya. Itu kan sebenarnya gimmick aja, bercanda aja. Bercanda aja bahwa mau menunjukkan bahwa lulusan-lulusan terbaik itu jadi guru dan dosen. Oleh karena itu guru dan dosen nggak boleh dilupakan. Itu orang-orang pintar semua.
Sehingga mereka harus diperhatikan, kan poinnya di situ. Cuma kemudian dibelokin kemana-mana. Tapi biasa dalam politik. Pesan utamanya nggak nyampe, yang nyampe malah gorengannya. Padahal gorengan tuh penuh dengan kolesterol. Mas mau kemana? Juga ya. Ya, dia kebuka gua nih. Karena kolesterol, lo bilang kolesterol dia langsung gitu kan. Oke. Gak bisa deh. Gak bisa apa-apa lo. Oke, tapi yang pengen gue tanya lagi sama lo adalah, apa kelebihannya Pak Ganjar dari dua paslon lainnya? Lo mau mengakui gak kalau tiga-tiganya hebat? Itu lo deh. Oh pasti orang-orang hebat. Ya pasti orang-orang hebat tiga pasangan ini. Cuma kan kita bicara siapa yang paling... Who's the best? Pribadinya paling oke, rekam jejaknya paling oke, program-program paling oke. Tadi program gue disebutin ya, 21 program nilai sama dengan hanya satu makan gratis dan susu gratis. Ini gue baru tahu, thank you. Iya. Lalu kemudian rekam jejaknya, kita tahu. Gue waktu kemarin nih, Mas Ganjar misalnya. Gue waktu kemarin itu pas Mas Ganjar selesai masa jabatan jadi gubernur, itu 5 September 2023, gue inget tuh. Gue kesana. Ya. Lu tau nggak? Itu banyak banget, ada lo bisa ambil tuh. Ya. Banyak banget supir-supir truk ya yang datang untuk nyambut Mas Ganjar. Kenapa? Karena terbantu. Punglinya dihapusin. Pertama kali Mas Ganjar jadi gubernur di Jawa Tengah 2013, itu apa yang disampaikan? Dia datang ke Jembatan Timbang yang diduga banyak pungli di sana. Kemudian dia sidak, inspeksi mendadak, dan dia ditemukan di lacinya tugas itu ada uang. Dan dia marah-marah di situ. Sejak itu dia perbaiki sistemnya, kemudian dia koordinasi karena itu bagian dari juga pemerintah daerah dan juga ada Kementerian Perhubungan ya. Lalu kemudian dia perbaiki dengan kerjasama dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya menjadi bahan bancakan, bahan korupsi di Jembatan Timbang itu, pungli, ya, sekarang sudah jauh berkurang, bahkan hampir tidak ada. Ya boleh, kalau seandainya ada, silahkan laporkan ya. Tapi mereka berterima kasih pada Mas Ganjar karena sidak itu sangat mempengaruhi mereka, sehingga kos mereka, biaya mereka menjadi turun. Yang harusnya ngasih begini, itu hilang. Itu yang menurut lu yang nggak dipunyain dua pasangan lainnya? Ya, mereka pasti punya program-program, punya rekam jejak yang bagus. Ya. Tapi kan gue ngeliat siapa yang paling dari ketiga itu. Iya. Pak Mahfud tadi gue disebutin 349 triliun. Kasus Sambo, 2008 buka rekaman di Mahkamah Konstitusi. Ya. Mas Ganjar misalnya juga demikian. Ya. Itu yang paling gampang untuk dicerna tuh. Sampai kemudian terima kasih. Ada juga kemiskinan yang kemudian dientaskan. Ada juga zakat misalnya dari gaji yang pegawai Muslim di Pemda pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian disalurkan untuk membantu warga-warga di Jawa Tengah. Ada banyak sekali. Kalau kita mau buka, googling aja, itu banyak banget. Dan soal rekam jejak. Pernah nggak punya kondite buruk? Pernah nggak punya rekam jejak yang buruk di sebelumnya? Yang kemudian sampai sekarang masih menjadi beban ketika beliau mau maju. Rekam jejaknya paling kalau di seumuran gue ya. Karena kan pengetahuan kita tidak segitu ya. Keberatan. Apa? Ya Ganjar itu hanya polesan dari Ibu Megawati. Tadi juga disetir. Beda lah. Beda. I don't know. Beda. Sekarang begini. Kita kalau sering lihat itu tuanku ya rakyat itu yang disampaikan ya. Betul. Orang akan bilang begini. Oh nanti Mas Ganjar paling akan jadi petugas partai juga. Ya. Itu kan yang paling sering kedengeran di sumuran gue ya. Iya. Gue kan gak nyampe ke situ ya. Cuma kalau teman-teman gue begitu soalnya. Pasti makan bandingin petugas partai juga seperti Pak Jokowi. Ya. Betul gak? Katanya Pak Jokowi ngambek soalnya cuma dianggap petugas partai. Sekarang ini. Ya. Pak Jokowi jadi petugas partai Bu Mega gak sih? Semuanya itu diatur oleh Bu Mega. Betul. Agree? Iya apa enggak? Yes. Tidak dong. Sekarang menteri-menteri dan Pak Jokowi tidak akan bisa begini kalau semuanya diatur oleh Bu Mega. Mana bisa punya calon sendiri yang kemudian ya ini menjadi rahasia umum meskipun Pak Jokowi menyatakan bahwa netral dan sebagainya, tapi kan anaknya, mantunya, lalu kemudian menteri-menteri yang menjadi orang-orang kepercayaannya itu pro kepada Prabowo Gibran kan. Itu sangat tampak meskipun Pak Jokowi menyatakan bahwa ia netral. Tapi bahwa kemudian orang-orang kepercayaannya, anaknya, mantunya yang tadi saya sebutkan, yang gue sebutkan itu ke sana. Kira-kira bisa nggak ya kalau seandainya semuanya itu diatur oleh Bu Mega, Pak Jokowi bisa ngatur itu semua? Kan nggak bisa. Bahkan di posisi-posisi penting di kementerian, itu Pak Jokowi sendiri. Mereshuffle Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau dibilang bahwa Pak Jokowi diatur Bu Mega, premis itu
salah. Dan itulah kemudian yang menurut saya sesat pikir yang dimiliki oleh banyak pihak, bahwa Mas Ganjar nanti juga akan seperti Pak Jokowi. Iya, akan seperti Pak Jokowi, bebas menentukan langkah politiknya, menentukan langkah kebijakannya. Bahwa iya ada partai, iya dong, nggak cuma PDIP. Ya. Kan ada partai-partai pendukung yang lain juga punya, dalam tanda kutip ya, saham, punya suara untuk memberikan masukan. Tapi keputusannya kan tetap di presiden. Men, yang namanya presiden itu they all have the powers. Are you sure? Iya, kekuasaan itu dalam kabinet presidensial yang kita jalankan sekarang ini paling tinggi di presiden. Ketua umum partai nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Kekuasaan paling tinggi itu tangan presiden. Kalau nggak bisa dong. Akhirnya sekarang, mau kemana? Ini ngomong presiden jadi kabur deh. Nggak jelas. Mas, kursinya dibawa sekalian. Kursinya nggak dibawa. Nanti nggak punya kursi dong. Nggak jelas deh. So om mau ke toilet. Oh iya, kesian juga. Ya, jadi itu yang kemudian kita bisa jelaskan, kita bisa clearkan. Presiden tidak akan mungkin disetir oleh ketua umum partai. Itu udah pasti. Tapi Pak Mahfud pernah bilang juga kalau nggak salah, iya memang saya petugas partai. Emang kenapa? Iya, petugas partai karena bagian dari partai. Part of partai. Part of partai. Kalau nggak ada partai juga nggak bisa nyampe situ dong ya. Logiknya. Iya dong. Untuk jadi cawapres nggak bisa dari independen, bos. Nggak seperti pilkada. Mereka harus diusung oleh partai politik. Iya kan? Jadi nggak masalah. Kalau mereka bilang petugas partai, tapi dalam praktiknya partai memberikan masukan, iya. Yes. Tapi keputusan akhir kan tetap pada orang-orang tersebut, pada sosok-sosok tersebut, pada pejabat tersebut, pada capres dan cawapres tersebut. My last question. Sedih nggak tiba-tiba Pak Jokowi cabut beserta keluarganya dengan powernya? Kita harus akuin ya, menurut gue Pak Jokowi 10 tahun powerful, kerjanya cukup oke, tiba-tiba cabut begitu aja. Dan gue nggak tahu ada masalah apa. Yang pasti ada masalah, orang tahu lah. Rahasia umum lah ya. I think so. Karena ini, menurut gue ini sejarah deh. Ada orang yang diusung oleh partai ini 10 tahun mati-matian pindah ke dalam tanda kutip. Lu ngomong sendiri kan? Iya. Artinya bukan kemudian semuanya diatur oleh partai kan? Untuk bukti bisa pindah. Iya dong. Kalau diatur oleh partai nggak bisa pindah dong. Mana berani? Satu minimal mana berani? Ya mungkin ya kali ini berani head to head. Iya, artinya nggak diatur oleh partai. Makanya petugas partai yang kemudian katakan mencocok hidungnya gitu. Bukan kayak lo ya. bukan. Ini tindikan. Iya. Mencocok hidungnya kemudian apapun kata partai kemudian harus diikuti. Kan tidak juga. Buktinya bisa nyebrang tuh. Tapi sedih nggak? Gini, ini bukan bicara soal sedih tidak. Tapi kita menghormati pilihan siapapun. Pilihan Onat, pilihan Aiman, pilihan semua. Pilihan Abang Emas ini harus kita hormati. Mau kemanapun dia. Tapi at the end, pada akhirnya pilihan rakyatlah yang menentukan. Betul? Yang mau ngomong. Iya. Ini antara takut ngomong atau kebelet tipis lagi nih. Tapi belum terjawab karena Om Aiman sekarang nyalek. Mas bingung kami. Kenapa? Dikasusin atau gimana? Nyanyi udah ketawa kita dengan gimmick ini. Ya, masih banyak kan, ada yang inilah itu nggak jelas gitulah. Meskipun belum tentu juga semua berjalan. Berarti dengan jubirnya Pak Ganjar, kan pasti Om Aiman tahu dalamnya. Sejujurnya sedih digituin Pak Jokowi. Ibaratnya yang dulu diangkat, tiba-tiba hijrah gitulah ke sebelah. Sebenarnya sedih ya. Pilihan, enggak, tadi gue bilang, ini bukan soal sedih atau enggak. Ini soal pilihan. Tapi pilihan itu punya preferensi masing-masing dengan pertimbangannya masing-masing. Tapi at the end, pada akhirnya pilihan rakyatlah yang akan menentukan. Itu yang harus kita jaga. Jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai ada kong kali kong, jangan sampai ada pelanggaran. Kita kawal sehingga nanti hasilnya pemilu siapapun yang menang, maka kita hormati dan itu sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa atau minimal kecurangan yang kemudian telah terselesaikan. Karena gini, kalau bicara kecurangan, itu misalnya ada terstruktur sistematis masif, maka harus diulang di beberapa daerah, di beberapa provinsi, atau bahkan satu negara sekalipun. Tapi kita menghindari itu. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada kecurangan. Itu yang harus dijaga. Karena Om Aiman nyalek, ada nggak ini angin-angin itu? Kalau kita dengar sekarang kan banyak. Bahkan bukan hanya 2024 ini saja, ada juga 2019 dan seterusnya kan.
yang kita dengar dan kemudian dilaporkan kan di 2019 juga ada pemilu yang diulang di beberapa daerah karena ditemukan kecurangan di sana. TSM, terstruktur, sistematis, masif. Jadi pasti ada. Oleh karena itu harus dikawal. Kawal apa? Publik. Nah ini kawal pemilu dan lain sebagainya. Difoto itu, difoto, dipapan itu nanti kalau pas rekapitulasi difoto di papan hasilnya lalu diupload. Ada banyak tuh aplikasinya bisa googling lagi. Kawalpemilu.id dan lain sebagainya. So kenapa harus Ganjar? Tuntas sudah berarti ya. Tapi udah jelas kan? Udah jelas. Jadi Ganjar sekarang gitu. Enggak, gue nanya kan, gue nggak minta. Iya. Enggak, gue Ganjar Mahfud. Gue happy aja. Akhirnya gue tahu. Kan banyak yang tadi gue nggak tahu ya. Bla 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 bla. Oh, oke. Yang gue lebih suka sih ya tentunya. Gue tinggal sendiri nih.